berdasarkan Susenas 2026 pada bulan Maret. Kemudian kami memperbaharui data backlog ini, backlog 1, yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah secara persentase mengalami penurunan dari 13% pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39% pada bulan Maret 2026. Selanjutnya, backlog 2 pada tahun 2026 mencapai 24,03% atau sekitar 18,01 juta rumah tangga, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan angka 2025 yang sebesar 25,33% atau sekitar 18,77 juta rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan sama-sama kita banggakan Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Profesor Muhammad Tito Karnavian. Yang kami hormati dan juga kami banggakan Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Bapak Marwarar Sirait. Terima kasih Pak Mendagri dan Pak Menteri Perumahan selalu kolaborasi dan juga terus bersama-sama mendorong berbagai program, dan juga selalu yang paling kami senang dan kami juga ingin menyampaikan atas nama BPS Pak Mendagri dan Pak Menteri Perumahan ini adalah menteri-menteri yang selalu menggunakan data statistik yang dihasilkan oleh BPS. Terima kasih Bapak, ini luar biasa karena artinya statistik berkualitas kami menjadi semakin bermakna dan berdampak untuk pembangunan. Yang kami hormati Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, sahabat sehari-hari saya Bapak Sony Hari Budi Utomo Harmadi. Ini juga sahabat kami, sahabat BPS Pak Komisioner BP Tapera, Bapak Heru Pudio Nugroho, perwakilan dari Bank Himbara, Direktur Konsumer BRI Bapak Aris Hartanto, dan juga Kepala Departemen Kelembagaan Bapak Yapto Saputra, dan tentunya seluruh pimpinan tinggi media dan Pratama dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dari Kementerian Dalam Negeri dan BP Tapera, serta tentunya rekan-rekan media baik yang hadir luring maupun daring, serta saya juga ingin menyampaikan informasi kepada Bapak Mendagri dan Pak Menteri Perumahan bahwa Kepala BPS Provinsi seluruh Indonesia juga hadir melalui daring untuk menyaksikan rilis kita pada hari ini. Selamat datang di BPS, terima kasih Bapak Ibu telah hadir dalam rilis publikasi statistik perumahan tahun 2026 pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Dapat kami sampaikan bahwa publikasi statistik perumahan ini adalah yang pertama kali kita terbitkan, belum pernah ada sebelumnya. Oleh sebab itu, ini merupakan publikasi perdana kami. Dan mudah-mudahan yang perdana bukan yang terakhir, tetapi akan kami publikasikan secara reguler sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para stakeholder kami. Bapak Ibu yang saya hormati, penyusunan publikasi ini tentunya dilatar belakangi karena program perumahan merupakan salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo. Dan tentunya tugas kami sebagai BPS adalah memberikan indikator statistik yang bisa kemudian mengukur pencapaian serta memberikan makna dan juga menjadi dasar untuk evaluasi. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah publikasi ini menampilkan berbagai data yang kami peroleh dari survei, yaitu Susenas, survei sosial dan ekonomi nasional yang kami lakukan 1 tahun 2 kali, juga berdasarkan kepada data-data statistik yang kami peroleh dari data administrasi seperti dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan, Kementerian PU, BP Tapera, Bank Indonesia, pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, dan juga PT PNM dan PT SMF serta berbagai data administrasi lainnya.
Selanjutnya, bagian pertama, kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan statistik sektor perumahan, di mana data backlog yang selalu dijadikan oleh landasan oleh Bapak Menteri Perumahan, ini kami perbarui dengan data terkini. Kami menampilkan backlog 1, yaitu backlog kepemilikan rumah, atau dengan kata lain adalah persentase rumah tangga yang tidak memiliki rumah sendiri. Kemudian backlog 2 adalah kondisi di mana rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri tetapi tidak layak huni. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan Susenas 2026 pada bulan Maret, kemudian kami memperbaharui data backlog ini, backlog 1, yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah secara persentase mengalami penurunan dari 13% pada tahun 2025 bulan Maret menjadi 12,39% pada bulan Maret 2026. Selanjutnya, backlog 2 pada tahun 2026 mencapai 24,03% atau sekitar 18,01 juta rumah tangga, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan angka 2025 yang sebesar 25,33% atau sekitar 18,77 juta rumah tangga. Jadi Bapak dan Ibu, baik backlog 1 ataupun backlog 2 mengalami perbaikan atau secara angka mengalami penurunan. Angka backlog 2 pada tahun 2026 terlihat 2 kali lebih tinggi dibandingkan backlog 1 kepemilikan. Tingginya backlog 2 menunjukkan bahwa dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak yang merata menjadi salah satu prioritas pembangunan yang memang Bapak Menteri Perumahan ini selaras dengan data kami bahwa Bapak menaikkan target BSPS dari 45.000 ya Bapak kalau nggak salah menjadi 400.000 karena memang data statistik mengatakan bahwa ini perlu untuk diturunkan lebih cepat. Secara nasional terjadi penurunan persentase backlog 1, meskipun demikian kalau kita lihat, next slide. Dan kalau kita lihat berdasarkan provinsi, hampir semua provinsi mengalami penurunan backlog 1. Dan kalau kita lihat Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, semua sampai dengan Papua Tengah dan Papua Pegunungan mengalami penurunan. Sehingga secara nasional dari 13% menjadi 12,39%. Berikutnya, Bapak dan Ibu, secara jumlah backlog 1 berdasarkan provinsi juga di setiap provinsi mengalami penurunan. Jadi penurunan backlog 1 tidak hanya dari segi persentase, namun juga dari segi jumlah. Jumlah backlog 1 pada tahun 2026 sebanyak 9,29 juta rumah tangga atau turunnya sebanyak 350.000 dari tahun sebelumnya. Backlog 2, kalau kita perhatikan berdasarkan provinsi, juga ini terlihat dari 38 provinsi, hanya 1 provinsi yang tidak mengalami penurunan backlog 2. Jadi 37 provinsi mengalami penurunan backlog 2 atau kalau kita sampaikan artinya secara umum kondisi backlog 2 menunjukkan perbaikan. Dan kalau kita lihat dari segi jumlah, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah backlog 2 tertinggi, tetapi kalau kita lihat Kalimantan Utara adalah yang terendah, yaitu sekitar 33.000 rumah tangga, namun kedua provinsi itu mengalami penurunan backlog 2 dalam hal ini. Selanjutnya, perkembangan backlog 2 juga ini backlog 2, ini adalah akses terhadap rumah layak huni. Coba tolong dilihat di slide berikutnya. Pada tahun 2025 hingga 2026 terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni, yaitu dari 68,4% menjadi 70,3%. Dengan kata lain,
sebanyak 70 dari 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni. Berikutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai capaian komponen penyusunan rumah layak huni. Kenaikan indikator rumah layak huni ini sejalan dengan meningkatnya capaian di setiap komponen penyusunan rumah layak huni. Persentase rumah tangga yang menempati rumah yang memenuhi syarat ketahanan bangunan mengalami kenaikan dari 87,1% pada tahun 2025 menjadi 87,52% pada tahun 2026. Jadi mungkin saya perlu sampaikan bahwa rumah layak huni itu ditopang oleh 4 komponen, yaitu pertama adalah ketahanan bangunan, yang kedua kecukupan luas lantai per kapita, ketiga akses terhadap air minum layak, dan keempat adalah akses terhadap sanitasi layak. Dan dari keempat komponen ini mengalami peningkatan. Dan kalau kita lihat dari 4 komponen ini, yang perlu mendapatkan perhatian adalah akses terhadap sanitasi layak. Berikutnya Bapak dan Ibu, tantangan terhadap ketahanan bangunan. Jadi kalau kita lihat tadi Bapak dan Ibu, ini komponen pertama dari rumah layak huni. Rumah layak huni dalam artian ketahanan bangunan adalah tentunya ditopang oleh komponen bahan bangunan atap seperti beton, genteng, seng, atau kayu sirap, sehingga asbes itu masuk kepada yang tidak layak. Karena asbes tidak memenuhi syarat ketahanan bangunan, karena memang secara SDGs pun asbes itu tidak memenuhi syarat kesehatan. Kedua adalah bahan bangunan dinding, tembok, plesteran, anyaman bambu kawat atau kayu papan batang kayu. Sementara bahan bangunan lantai, marmer, granit, keramik, vinil, karpet, kayu papan atau semen atau bata merah itu masuk kepada layak huni. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, asbes, kalau kita tarik saja asbes, di mana asbes tidak memenuhi syarat ketahanan bangunan, maka Bapak dan Ibu, persentase rumah tangga yang menggunakan atap asbes berdasarkan provinsi paling tinggi adalah di Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 56,7%. Yang kedua adalah di DKI Jakarta atau sebesar 54,6%. Jadi artinya Bapak Menteri Perumahan dan Pak Mendagri, sekitar 55% dari rumah tangga di rumah yang menggunakan atap di DKI Jakarta itu dari asbes. Artinya kalau kita lihat secara proporsi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, ini 2 provinsi yang cukup besar, Bangka Belitung dan DKI Jakarta. Provinsi lain di bawah 30%, Bapak Ibu. Bahkan di beberapa daerah seperti Kalimantan Utara dan Gorontalo tidak ada, Pak. Jarang sekali atau tidak ketemu yang menggunakan asbes. Berikutnya adalah sanitasi layak. Kalau kita perhatikan sanitasi layak, syaratnya adalah fasilitas tempat buang air besar, kloset, seperti adanya kloset, kemudian tempat pembuangan akhir tinja. Dan kalau kita bedah lagi dari statistik yang kami dapatkan, masih terdapat rumah tangga yang melakukan praktek BAB sembarangan di beberapa provinsi yang besar, antara lain adalah di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan. Lalu setelah itu agak gapnya jauh, baru Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku. Dan kalau kita lihat di Papua Pegunungan, sepertiga dari rumah tangga melakukan praktek BAB sembarangan. Selanjutnya adalah akses listrik sebagai penunjang rumah layak huni. Kalau kita lihat berdasarkan provinsi, maka yang paling banyak belum mendapatkan akses listrik PLN antara lain adalah di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, lalu Papua Barat Daya, Papua Barat dan Papua Barat Daya. Karena kelayakan bangunan, selain kelayakan hunian, maka layanan dasar yang menunjang kehidupan rumah tangga juga penting untuk diperhatikan. Salah satunya adalah akses terhadap listrik. Berikutnya Bapak dan Ibu, bagian kedua adalah mengenai bagaimana
pengembangan ataupun perkembangan dari program pembangunan perumahan. Kalau kita perhatikan, skema penanganan sektor perumahan itu dibagi 3. Dilakukan oleh pelaksana negara, yang kedua dilakukan oleh pengembang perumahan, dan yang ketiga dilakukan secara swadaya atau gotong royong. Dan tentunya Bapak dan Ibu, untuk capaian nasional program bedah rumah, maka semester 1 2026 dari data yang kami peroleh mencapai 88.635 unit rumah. Bedah rumah merupakan dukungan dana pemerintah bagi masyarakat yang memang tidak mampu. Dan tentunya kalau kita lihat capaian pada semester 1 2026 ini yang sebesar 88.635 unit, jauh lebih banyak dibandingkan dengan semester 1 2025, tapi kalau dibandingkan dengan semester yang lalu naiknya lebih dari 2 kali lipat. Berikutnya adalah sebaran program bedah rumah berdasarkan provinsi. Paling banyak secara jumlah ada di Jawa Barat, lalu di Jawa Tengah, ketiga di Jawa Timur, lalu Sulawesi Selatan. Dan tentunya perkembangan selanjutnya adalah perkembangan pembangunan rumah susun. Pembangunan rumah susun ini dilaksanakan untuk mengintervensi backlog 1. Sementara peningkatan kualitas rumah susun itu dilakukan untuk mengintervensi backlog 2. Berdasarkan capaian tahun 2026, kami melihat bahwa untuk semester 1 2026 ini masih belum ada, tetapi kalau kita lihat capaian semester 2 2026, semester 2 2025 ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan semester 1 2025. Di mana di dalam semester 2 2025 pencapaiannya 6.540. Bapak Ibu yang saya hormati, ada juga perkembangan pembangunan rumah khusus dan yang sudah banyak dilakukan di semester 2 2025. Berikutnya Bapak dan Ibu yang saya ingin sampaikan adalah program perumahan ini tidak hanya diintervensi oleh APBN, tetapi kami juga bisa melihat adanya program perumahan yang diintervensi oleh APBD provinsi. Mari kita lihat capaiannya di dalam semester 1 2026 ada ada sekitar 4.014 unit, di mana 3.829 unit peningkatan kualitas dan 185 unit adalah pembangunan baru. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang dilakukan di tahun 2026 berbasis ataupun diintervensi oleh APBD provinsi ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Artinya yang program perumahan ini menjadi perhatian tidak hanya oleh pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi memberikan perhatian lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Tentu ini berkat dorongan dari Pak Mendagri, Pak Menteri PKP. Kita aplaus dulu nih untuk kolaborasi yang luar biasa. Selain itu Bapak dan Ibu, APBD kabupaten kota juga ikut turut serta dalam mendorong program pembangunan perumahan. Jumlah rumah yang dibiayai melalui APBD kabupaten kota termasuk APBDes pada tahun 2025 ini mencapai 102.327 unit. Untuk semester 1 2026 capaian programnya sebanyak 24.334 unit, di mana jumlah tersebut terdiri atas 3.354 pembangunan baru dan 20.980 untuk peningkatan kualitas. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan subsidi rumah atau perkembangan program FLPP. Tentunya pada tahun 2025 capaian FLPP sebanyak 278.868 unit dengan rincian 120.000 unit pada semester 1 dan 157.892 unit pada semester 2.
Pada semester 1 2026, capaian FLPP sebanyak 91.531 unit. Berikutnya adalah, ini yang menarik Pak Mendagri, Pak Menteri Perumahan, dan Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat perkembangan rinci dari program FLPP atau subsidi rumah, maka Bapak dan Ibu di semester 1 2026 maupun di tahun 2025 ternyata yang paling banyak mengakses fasilitas FLPP adalah laki-laki, karena mungkin sebagai kepala rumah tangga. Namun demikian, kalau kita lihat berdasarkan pekerjaannya, kita juga bisa breakdown berdasarkan pekerjaannya di tabel berikutnya, di mana yang paling banyak mengakses kredit subsidi rumah melalui FLPP adalah pegawai swasta. Baik di semester 1 2025, semester 2 2025 maupun di semester 1 2026. Berikutnya, Bapak dan Ibu, ini yang menarik. Kami coba breakdown bagaimana pemanfaatan FLPP oleh kelompok masyarakat berdasarkan kelompok pendapatannya. Jadi kalau kita lihat yang warna hijau tua itu adalah bahwa ternyata fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini paling banyak dinikmati oleh atau dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kelompok pendapatan antara 4 sampai dengan 6 juta. Jadi semakin tinggi pendapatan mereka, kelihatannya mereka belum ingin memanfaatkan FLPP. Dan tentunya kalau kita lihat yang terutama di atas pendapatan 14 juta, karena mungkin juga baru programnya ditetapkan tahun lalu, dan tentunya di atas 14 juta pasti nol Pak, karena memang di luar threshold MBR. Dan kalau kita lihat tetapi yang penghasilannya antara 8 sampai 10 juta ini sejak semester 2 2025 sudah mulai meningkat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Jadi yang tadinya 8 sampai 10 juta itu di semester 1 2025 sangat tipis, tetapi kemudian di mulai semester 2 2025 sampai dengan semester 1 2026 ini mengalami peningkatan. Berikutnya Bapak dan Ibu, perkembangan FLPP berdasarkan provinsi memang paling banyak ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, lalu Sulawesi Selatan. Ini provinsi yang paling banyak penduduknya memanfaatkan FLPP. Nah, kalau kita lihat Bapak dan Ibu, karena peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman sejak Permen nomor 5 tahun 2025 melebarkan zona menjadi pembagian zona kriteria MBR menjadi zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Dan kemudian kami juga melihat bagaimana pemanfaatan FLPP berdasarkan kelompok pendapatan di masing-masing zona. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk zona 3 itu kelihatannya memang relatif tipis. Tetapi kalau lihat zona 1 dan zona 2, maka terlihat bahwa yang paling banyak memanfaatkan adalah masyarakat dengan penghasilan 4 sampai dengan 6 juta. Ini juga berlaku di zona 4. Jadi artinya yang memang sangat menikmati dan ingin mendapatkan akses perumahan ini ada di kelompok pendapatan yang 4 sampai 6 juta tersebut. Selanjutnya, untuk FLPP berdasarkan bank penyalur, memang paling banyak penyaluran FLPP ini dilakukan oleh Bank Himbara. Mungkin tepuk tangan dulu untuk Bank Himbara sebagai pendukung dari program pemerintah. Lalu kemudian berikutnya kami juga menyampaikan bagaimana perkembangan pemanfaatan PPN DTP, karena Pak Menteri juga banyak terobosan-terobosan baru. Bapak, ini juga kami rekam di dalam statistik kami. Selanjutnya perkembangan PPN DTP juga bisa kami sajikan dalam tingkat provinsi, di mana di semester 1 2026 paling banyak adalah Jawa Barat, kemudian Banten dan Jawa Timur yang memanfaatkan PPN DTP. Selanjutnya, dengan terobosan dan kolaborasi
yang telah dilakukan oleh Bapak Menteri dengan stakeholder lain, salah satunya adalah dengan Bank Indonesia, di mana kalau kita lihat adanya fasilitas GWM bagi bank yang menyalurkan kredit untuk perumahan dari 5% menjadi 4%. Dan kalau kita lihat lanjut tentunya fasilitas ini meningkatkan likuiditas bank sehingga bank bisa lebih longgar menyalurkan kredit untuk debitur karena kebijakan insentif likuiditas makroprudensial yang kita sebut dengan KLM ini dilakukan dengan mengurangi kebutuhan giro bank di Bank Indonesia atau GWM sehingga kapasitas penyaluran kredit bank menjadi meningkat dan pembiayaan perumahan juga bisa meningkat. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini capaian pelonggaran giro wajib minimum Bank Indonesia, di mana di semester 1 dan 2 sudah sangat luar biasa, yaitu di tahun 2025 mencapai 86.388 unit dan semester 1 2026 sebesar 26.245 unit. Dan tentunya terobosan-terobosan lain yang kami rekam adalah perkembangan pembiayaan mikro perumahan, baik untuk renovasi, rehabilitasi, dan kualitas, di mana di semester 1 2026 capaian pembiayaan mikro perumahan adalah sebesar 70.256, di mana skema pembiayaan mikro perumahan ini untuk mempercepat peningkatan kualitas rumah. Dan pada tahun 2025, pembiayaan mikro perumahan tersebar di 30 provinsi di Indonesia, sementara untuk semester 1 2026, pembiayaan mikro perumahan sebanyak 70.259 unit tersebar di 32 provinsi. Berikutnya adalah selanjutnya kredit untuk ekosistem perumahan. Untuk kredit ekosistem perumahan, capaian kredit program perumahan atau jumlah debitur di semester 1 2026 mencapai 95.878 debitur, termasuk debitur yang untuk sisi supply dan debitur yang untuk sisi demand. Artinya, pada semester 1 2026 hampir 8 kali lipat dibandingkan dengan capaian sepanjang tahun 2025 yang hanya 12.175 debitur. Berikutnya, Bapak dan Ibu, dari segi jumlah kredit dalam miliar rupiah di semester 1 2026 capaiannya adalah 20 triliun 577 rupiah. 20 triliun 577. Artinya Bapak dan Ibu, ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan semester yang sebelumnya. Terakhir Bapak dan Ibu, perkembangan kredit program perumahan juga kami rekam untuk sisi supply dan sisi demand. Dan untuk sisi supply Bapak dan Ibu, yang banyak memanfaatkan kredit perumahan di tahun 2025 adalah pengembang perumahan. Tetapi Bapak dan Ibu, di tahun 2026 dengan dorongan lebih kencang lagi, ternyata untuk tahun 2026 kredit program perumahan ini juga dimanfaatkan secara masif untuk penyedia jasa konstruksi. Dan selanjutnya di slide berikutnya adalah terakhir, ini tentunya yang kerjasama dengan Pak Mendagri, pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung atau PBG gratis, di mana di semester 1 2026 PBB gratis sudah 101.034 unit. Berikutnya, berdasarkan status MBR pemohon yang banyak memanfaatkan PBG gratis Pak Mendagri memang adalah masyarakat MBR Pak. Ya, jadi ada sedikit yang non MBR, tetapi banyaknya mayoritas adalah yang MBR. Berikutnya adalah terakhir terus, pembangunan renovasi rumah dengan CSR. Ini yang Pak Menteri sebut dengan program gotong royong. Di semester 1 2026 program gotong royong untuk perumahan mencapai 2.560 unit, di mana
tentunya semester 1 ini sudah lebih tinggi jauh dibandingkan dengan semester 1 2025. Sebagai penutup, tentunya saya ingin berterima kasih kepada Pak Mendagri dan juga Pak Menteri Perumahan atas kolaborasi yang luar biasa. Bahkan saya ingin menyampaikan apresiasi kami secara khusus Bapak, karena kalau kita ingat Peraturan Menteri PKP nomor 5 tahun 2025 tentang kriteria MBR, Bapak menyusun permen ini berbasis data statistik BPS Bapak. Jadi inilah yang kami selalu sampaikan, statistik bermakna dan statistik berdampak. Statistik yang dihasilkan oleh BPS ternyata menjadi kebijakan yang ditetapkan oleh Pak Menteri di tahun lalu. Tidak berhenti sampai dengan situ. Permen PKP nomor 6 tahun 2026 tentang bedah rumah menegaskan, dan di situ terlihat bahwa kebijakan bedah rumah yang Bapak Menteri PKP gariskan dalam Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2026 berbasis pada riset dan data statistiknya BPS. Kami ingat Pak, waktu itu kita diskusi panjang. Bapak di dalam pasal 3 sampai dengan pasal 6 di dalam Permen nomor 6 tahun 2026 itu betul-betul Pak, Bapak menuangkan aspek pemerataan, lalu aspek berkeadilan dan aspek khusus, di mana aspek pemerataan dan aspek berkeadilan itu Bapak menggunakan masukan BPS dan juga menggunakan data-data statistik BPS. Jadi terima kasih sekali lagi, inilah kebijakan yang berbasis data. Mudah-mudahan dengan begini kami bisa terus berkontribusi untuk pembangunan yang lebih tepat sasaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.